iki tak uripne ya Mas. Sip. Sukses Mas, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ADS Teknik. Di sini hari ini saya dihadapkan satu paket receiver atau SCU, kemudian remote dan ECU atau ECM milik Vario 150. Di sini untuk satu paket ECU dan SCU ini mengalami sebuah masalah. Motor tidak bisa dinyalakan, kontak bisa on, knob bisa diputar, tetapi motor tidak bisa dinyalakan. Nah, jadi di sini karena motornya tidak ada di sini, hanya dibawakan satu buah ECU dan seperangkatnya. Jadi di sini saya akan menggunakan simulator ya seperti biasa untuk mendeteksi atau menganalisa apa yang menjadi kerusakannya. Kita sama-sama coba, mungkin nanti bisa teman-teman juga analisa. Jadi apa yang mengalami kerusakan, ataukah remote-nya, ataukah mungkin SCU-nya atau ECM-nya sendiri ya. Di sini saya ada beberapa indikator sebagai pengganti atau yang menggantikan motornya gitu ya. Di sini saya akan jelaskan dulu ya. Di sini ada smart key indikator. Indikator ini adalah indikator anak kunci yang ada di speedometer yang bergambar kunci, penggantinya ada di sini. Kemudian solenoid indikator ini adalah knob yang menguji knob, karena sebelum knob itu ditekan biasanya atau starternya ditekan biasanya kan terkunci ya. Nah itu yang mengunci adalah solenoid, yang bunyi cetak itu adalah solenoid ya. Nah kemudian yang ketiga ini indikator fuel pump. Jadi secara teori motor itu akan bisa nyala jika fuel pump ini nanti menyala. Ini tapi hanya sebagai indikator ya. Kalau di motornya itu fuel pumpnya dengung. Jika LED ini menyala, itu artinya di fuel pumpnya berdengung. Tuh. Oke, kita tak usah berlama-lama. Di sini saya siapkan untuk adaptor, sudah saya pasangkan, saya tancapkan di sini. Kemudian untuk remote-nya ini posisi off ya, warna merah. Saya tekan knob atau tombol starter. Jika di motor Vario kan tombol starter ya, sebelum kita memutar kontak itu kita tekan tombol starternya dulu. Di sini saya tekan ya, tidak ada respon. Kemudian di sini saya menyalakan remote-nya ya, ini posisi hijau, saya tekan ya. Untuk indikator ini kedua-duanya nyala, smart key nyala yang di panel speedometer, kemudian selenoidnya juga membuka. Artinya jika selenoid membuka berarti kontak sudah bisa diputar, itu ya kawan. Nah ini mengunci lagi karena kita terlalu lama tidak menekan kunci kontak atau tidak memutar kunci kontaknya. Nah untuk simulasi kunci kontaknya, pemutaran kunci kontak digantikan dengan ignition ini, tinggal tekan. Jadi misalkan ini posisi 1, ini kan 0 nih. Jika posisi 1 klik, itu artinya kontak on, artinya diputar gitu ya kawan ya. Oke, kita ulangi. Kita coba tekan knob atau starter sekali untuk men-trigger atau memicu agar sistemnya bekerja dulu. Tekan solenoid menyala, smart key indikator menyala, artinya sudah bisa diputar. Sekarang kita coba putar dengan cara ini, menekan. Kalau di simulator ini tekan. Seharusnya di sini ini fuel pumpnya nyala, tekan. Di sini tidak menyala ya.
tetapi malah mengunci ya. Untuk keduanya ini terkunci. Kita ulangi ya. Tekan, menyala, sematki nyala, solenoid menyala. Kemudian kita putar kontaknya, klek. Nah, fuel pumpnya tidak menyala. Nah, terus kemudian di sini yang jadi masalah apa? Ya, karena otomatis jika LED ini tidak menyala atau fuel pumpnya tidak berdengung, otomatis tidak akan bisa menyalakan motornya. Ya, begitu secara teorinya seperti itu. Di sini yang sudah terbiasa seharusnya sudah bisa menebak ya kawan. Kalau saya sendiri ini menebak kerusakan ada di bagian ECU ini yang mengalami masalah. Bukan dari remote, bukan pula dari ECM-nya yang tidak bisa memberi atau membuka sinyal fuel pump-nya. Ya. Dari sini kerusakan dari area ECU ini, apalagi ini sudah pernah dibedel ya. Tapi saya yakin ini bukan masalahnya karena dibedel ini, karena ini dibedel dari sini nih biasanya memang membaca kode ketika kehilangan kunci remote-nya ya. Bagaimana kita bisa memvonis kok SCU ini mengalami masalah? Jadi begini, saya ulangi di sini. Saat saya melakukan penekanan kontak starter, tombol starter ditekan, tek, kedua indikator menyala ya. Sematki indikatornya menyala, yang anak kuncinya menyala, kemudian solenoid membuka. Ketika kontak on, tek, seharusnya di sini sematki ini, indikator ini akan mati. Nah, seharusnya seperti itu, tapi pada kenyataannya ini tidak mati. Ini tidak mati, tapi malah mengunci, keduanya mengunci. Seharusnya yang benar ketika tombol starter ditekan, terus kemudian kontak on, sematki indikator ini mati, tapi solenoid tetap menyala. Seharusnya begitu. Tapi nyatanya di sini tidak seperti itu. Terus apa sih gunanya sematki indikator ini? Ini sematki indikator ini memberitahu kepada ECU bahwa ketika sematki indikatornya mati, memberitahu bahwa posisi kontak ini sudah diputar. Maka si ECU ini dia memberikan sinyal kepada fuel pump untuk memerintahkan fuel pumpnya untuk menyala. Tetapi di sini tidak terjadi. Walaupun ditekan kontaknya, diputar kontaknya, ini tidak ada aliran atau tidak ada perintah untuk ECU ini bahwa si ECU ini sudah siap gitu loh. ECU ini sudah posisi di kontak on. Ini sama halnya tidak dikontak. Walaupun kita kontak, walaupun kita putar, dia ini membacanya belum diputar gitu. Nah, di situ tanda-tandanya. Nah, nanti di sini saya akan mencoba memperbaiki SCU ini. Yang jelas karena konsep saya adalah sebuah perbaikan ya. Konsep saya dari awalnya adalah perbaikan, maka saya di sini saya akan mencoba memperbaiki untuk SCU ini. Apakah benar kerusakannya ada di SCU? Sebenarnya cara cepatnya bisa saja kita ganti SCU ini dengan yang baru. Dengan syarat yang pertama kita harus tahu kode dari 9 digit kode dari SCU ini agar bisa meregistrasikan SCU baru ke ECU yang lama. Tetapi jika kita tidak tahu ID kodenya, misalkan ini rusak parah terus kemudian tidak bisa terbaca kode ID-nya, maka diwajibkan untuk mengganti satu paket SCU dan ECU.
Tapi di sini saya akan mencoba menekan biayanya agar lebih murah. Saya akan mencoba memperbaiki SCU ini. Apakah benar kerusakannya ada di SCU? Nanti kita akan coba lihat hasilnya setelah saya perbaiki. Ya mudah-mudahan ini bisa diperbaiki ya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk kasus yang sedang kita alami. Untuk SCU sudah saya bongkar seperti ini. Kebetulan ini sudah saya perbaiki. Di sini saya akan melakukan pengetesan apakah sudah bisa sesuai yang saya harapkan ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saya akan tes. Adaptor sudah saya pasang, kemudian remote sudah posisi on. Saya tekan knob atau tombol starter ya, nyala untuk smart key-nya dan solenoid membuka. Kemudian di saat seperti ini kita sudah bisa untuk melakukan pemutaran kunci kontak ya. Kunci kontak sudah bisa diputar. Jadi saya akan tekan saklar ini ke posisi 1. Ini kan posisi 0. Kita ulangi lagi karena ini posisinya sudah mati ya, mengunci kembali karena kita terlalu lama tidak menekan tombol ini atau tidak memutar kontak, kan otomatis dia akan mengunci dengan sendirinya. Oke, kita ulangi, tekan tombol starter sekali, nyala keduanya, kemudian kontak on, putar kunci kontak. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk smart key indikatornya sudah mati. Ini yang saya maksud kawan. Jadi untuk smart key indikatornya sudah mati, kemudian di solenoidnya tetap menyala atau membuka. Artinya ini sudah bisa mengkonfirmasi ke ECU bahwa ECU ini membuat laporan saya sudah posisi kontak di on kan begitu. Jadi di sini harusnya untuk ECU sudah bisa menerima kondisi SCU saat ini atau sedang kontak on. Itu. Di sini kemudian saya akan coba pasangkan ECU-nya ya, ECM-nya. Kita lihat apakah fuel pump-nya ini sudah menyala. Bisa menyala. Oke, saya pasangkan seperti ini. Saya ulangi lagi ya. Kontak on, tekan knob ya, maksudnya tekan knob atau starter sekali. Di sini ini fuel pump ya. Kemudian saya on kan kontaknya, saya putar. Klek. Nah, di sini ini fuel pump sudah menyala, 3 detik mati. Berarti SCU dan ECM ini sudah saling mengonfirmasi. Artinya untuk SCU ini sudah sembuh dan bisa digunakan kembali, dan insya Allah untuk motornya pun ini sudah bisa dinyalakan. Itu. Jadi untuk hasilnya ketiga perangkat ini sudah saling berkomunikasi dari remote ke SCU, kemudian SCU mengkonfirmasi ECM agar bisa menyalakan fuel pump. Ini sudah terjadi secara kompleks gitu ya. Oke kawan, mungkin seperti ini aja dulu ya. Jadi ternyata kita sudah berhasil untuk melakukan perbaikan SCU ini dan alhamdulillah ini bisa menekan biaya yang lebih murah.
lagi daripada kita harus mengganti seperangkat spare part ini ya. Ketiga-tiganya ini jelas tentunya lebih murah lagi. Oke kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.